laki kan, Zen? Laki bukan sih lu? Kalau lu laki, nyali, bikin tempat diskusi. Bila perlu undang aparat. Ayo, bawa tim lu. Gue bawa tim gue. Diskusi kita tentang pandemi. Tentang kecurigaan gue masalah PCR. Tentang kecurigaan gue masalah vaksin. Tentang kecurigaan gue masalah virus COVID. Ayo, jangan cuma nyuruh-nyuruh. Gue laki, Zen. Gue laki. Gue diajarin sama bokap gue. Kalau ngomong tanggung jawab. Lu laki. Gue tunggu kelaki-lakian lu. Lapor dong. Aparat kepolisian ada. Ini gue kasih waktu aja. Kalau dia nggak ngelaporin gue yang ngelaporin dia. Insya Allah begitu. Anda salah alamat lah. Kalau mau berketak-berketak gitu. Anda nih sok berlagak. Tak mau tercemar nama Anda. Anda ini sudah tercemar. Anda begitu mau melapor, saya bilang sakit jiwa mau lapor polisi. Loh, Anda ini bukan lagi sakit jiwa. Anda kan sudah berkubu dengan rombongan tuh. Anda mengakui dengan rombongan Rizik. Siapa yang nggak tahu rombongan Rizik FPI itu begundal-begundal pengganggu NKRI. Jadi harusnya itu lebih dari itu lebih pantas. Kalau ikut sabda Nabi itu, orang Nabi itu mensikapi Islam radikal. Apa yang disematkan oleh Nabi? Bagaikan anjing neraka. Saya belum aja bilang sama Anda pakai anjing. Itu layak kok. Kok baru sakit jiwa. Lagian Anda sok melaporkan urusan pencemaran nama baik. Anda ini kalau itu punya kasus masalah COVID itu Anda bermasalah. Kenapa saya lempar di bicara di YouTube itu? Saya ingin menggugah itu orang-orang yang punya wewenang kesehatan, orang-orang yang mencegah COVID di sini, yang lebih berhak. Ini saya ingin menggugah lembaga yang terkait, yang menanganin COVID ini, seperti ID, Depkes, atau kepolisian. Karena masalah COVID ini masalah negara. Kalau seorang Jerik aja di Bali bisa dipidanakan, yang bagi saya itu masih kecil Jerik bicaranya. Ini gugat sampai ke COVID, katanya ini reaksi ini sindikat. Berarti Anda menggugat pemerintah. Berarti kerja pemerintah ini semuanya sampah. Saya nggak perlu menggugat Anda. Saya cuma ingin menunggu lembaga-lembaga yang terkait. Jangan dibiarkan yang begini. Lawan tuh Aldo, buktikan. Pakai Anda melapor, saya ketawa aja kemarin saya di rumah sakit. Aduh, ini orang, Anda mungkin mau cari pansos kali, supaya dikenal. Enggak lah, jangan dengan cara-cara yang licik gitu. Asal Anda tahu, sedikit saya nggak ada takut. Anda berarti nggak kenal saya. Saya ini melawan Islam radikal ini yang dimotori oleh Grom, yang dinamain FPI, yang dikomando oleh Rizik itu sejak berdiri FPI. Boleh Anda tanyakan semua kepada orang Arab. Kalau perlu Anda tanya kepada kantor Arab tuh Arabito. Setiap mimbar pertemuan orang-orang Arab atau tokoh-tokoh pasti saya angkat apa? Saya akan melawan FPI Rizik. Bagi saya apa? Saya simpel aja beragama. Tidak ada Islam yang begini. Dengan cara makar, baru satu-satunya Habib yang ada di Indonesia. Saya nggak yakin Riziknya apa benar Habib juga. Karena apa? Nenek moyang saya yang di sini itu tidak ada satu yang seperti Rizik, dakwahnya keras, rampangan. Islam marah, ini apa? Tidak ada. Nabi Muhammad itu terkenal Islamnya damai. Tidak ada marah-marah. Menyampaikan kebenaran itu tidak harus marah. Kalau ada marah, berarti apa? Ada maksud lain. Apa? Mungkin ada yang order, ingin mengganggu Indonesia. Masa ingin mengajak orang baik, lu bangsat gini nggak perlu. Ayo baik. Kenapa? Kita bukan ngadepin penjahat toh. Saya yakin di Bali ini semua apa? Anda dan Aldo dan Rizik dan yang lain-lain itu ada maksud lain. Ini kata pepatah dari Rasul. Karena kebenaran nggak perlu dengan marah. Dari tahun berdiri FPI saya sudah melawan. Dan saya sudah diancam dari teror telepon, teror fisik, saya sudah jalanin. Mau Anda melapor ke polisi, saya nggak sedikit bergetar. Saya akan terus lawan. Andaikan hukum negara menyatakan saya salah penjara, saya jalani penjara. Tapi saya nggak berhenti. Jadi jangan menganggap, ya mungkin saya maklum lah. Anda ini kan anak kemarin sore si Aldo. Sudah bukan level saya Aldo ini. Anak kemarin sore baru nongol dari kampung masuk Jakarta. Keluar-keluar sok intelek. Sok ini. Tantangan Anda itu bagi saya kecil.
Jadi salah alamat kalau Anda nantang saya. Sendiri saya melawan FPI. Diteror macam-macam, ditempel stiker cicilitan. Sampai keluarga saya marah. Saya bilang, jangan ikut campur. Ini hak saya sebagai laki untuk menjaga marwah Islam. Ini sebagian Habib ini yang mendukung FPI itu bukan karena Islamnya. Karena tokohnya Habib. Coba kalau ketua FPI itu bukan Habib, tidak ada satu Habib mendukung. Jadi Anda di sini cuma nyembah nasab, saya bilang. Anda duduk nasab itu di atas Islam, bahkan di atas Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Anda permainkan ini agama Tuhan. Anda suara teriak-teriak takbir apa? Hanya untuk memuja Habib. Jadi saya nggak aneh kalau si Aldo ini yang katanya ngaku juga Habib, Anda menyembah Rizik, emang Anda ini sifat jahiliyahnya ada. Mau di zaman Nabi sudah dikritik sifat jahiliyah ini, kesukuan nenek moyang. Lanjutkan, saya nggak pernah takut kok. Saya sendiri, berapa banyak dulu saya diancam semua. Saya nggak pernah ada rasa takut. Jadi Anda jangan berpikir Anda ini banyak orang ngomong katanya saya takut-takut. Aduh, saya gadekan nyawa saya untuk negeri ini. Semua orang banyak nasihatin saya, jangan-jangan, nggak ada urusan. Bagi saya, orang diem itu lebih bejat daripada orang yang nggak bicara. Orang mungkin mengatakan saya kasar, lah saya menghadapi orang-orang brutal, harus lembut. Mensikapi kekerasan, radikalisme, dengan keras itu kelembutan, nggak boleh basa-basi. Masa mau ngadepin Islam radikal, halo sayang, nggak nyampe dong, geprak kalau perlu. Kalau Anda punya dalil mau jihad, saya juga punya dalil mau jihad melawan Anda. Tidak ada begini-begini. Ini saya lihat baru kemarin pilkada. Jadi kalau Anda katakan salah kalau mana membilang saya itu berbicara anti radikal ini semenjak pilkada Ahok. Enggak. Dari berdiri FPI, mungkin si Aldo ini belum sampai Jakarta, masih main-main di kampung. Saksikan aja, tanyakan semua orang. Tanya ke kantor Tanah Abang, bukan kantor Arab. Bukan saya membanggakan diri, cuma saya ingin ngasih tahu Anda. Anda salah alamat kalau ingin mengancam saya. Saya nggak, waktu saya melawan semua FPI dulu, saya nggak kenal orang. Saya datang dari diri saya sendiri, nurani saya sendiri. Saya berontak. Jadi kalau ada orang menuduh gerakan saya ini katanya disuruh orang, nggak ada disuruh orang. Saya nggak pernah kenal ketemu Pak Jabat, ketemu Jokowi nggak pernah, ketemu Pak Dudu nggak pernah. Saya cuma datang dari diri saya sendiri. Saya punya niat benar, dan saya yakin benar. Jadi saya nggak pernah ragu dengan sikap saya. Mau diancam hukum apapun saya jalanin. Keluar, saya sikat lagi. Saya bukan pecundang yang kena hukum terus grogi gitu. Enggak, malah saya sambut. Kakek saya itu Al Husain yang di Karbala, enggak pernah mundur dengan kematian, biarpun mau dibantai. Jadi kalau andaikan saya itu harus takdirnya mati dibunuh, ya asal Tuhan ridho, saya terima. Jadi nggak usah menganggap saya ini penakut, enggak. Sebetulnya saya menanggepin Aldo ini males. Anak kemarin sore saya nggak tanggepin. Karena saya sudah bicara sebelumnya. Setan-setan lebih besar banyak saya lawan. Sendiri saja, saya nggak boleh tanyakan siapa orang. Saya sendiri, sampai saya dikritik semua Habib-Habib. Jangan terlalu keras, biarin dengan kekerasan saya sendiri. Bagi saya, orang benar yang diam, tapi dia tidak mendukung kebatilan, itu sama aja dia pelaku kebatilan. Dan bahkan dosa saya 2 kali, menyetujui orang pelaku kebatilan. Di sini apa? Saya bersikap ini dari sendiri, dari masih saya kuliah. Saya teriak sendiri, boleh tanyakan sama orang, siapa saja. Saya bilang Rizik ini simbol Fir'aun. Islam radikal, bukannya Islam Nabi Muhammad. Kakek saya itu sebelumnya, tidak ada satu punya karakter seperti Rizik. Apa mereka goblok? Tidak ada satu seperti Rizik. Tingkah lakunya, koar-koar. Sekarang didukung oleh kelompok-kelompok ini, aduh, Bahar. Saya tahu mereka mendukung apa? Karena nasab aja ini Habib. Bukan karena Islam. Yang tadi saya bilang, andaikan FPI ini dipimpin oleh bukan Habib, bukan orang Arab, bukan Habib lah, atau dipikir bangsa Arab non Habib atau orang lain, tidak ada Habib mendukung. Anda munafik semuanya. Jadi pembelaan Anda karena nasab. Nasab itu bukan jaminan.
Label nasab itu bukan prioritas. Lebih unggul. Kalau nasab itu prioritas, keunggulan, berarti semua Habib se-Indonesia ini cerdas. Semua Habib se-Indonesia ini baik. Enggak, sedikit yang baik. Kenapa saya bilang sedikit? Dari sekian banyak jutaan, paling berapa sih yang jadi orang baik? Kalau Habib-Habib sekarang ini saya lihat sudah jauh dari ajaran kakeknya sebelumnya. Kowar-kowar, marah, sudah bau Wahabi semua Habib sekarang. Bau Khawarij. Jadi ya aduh, dipikir orang, wah lapor polisi, saya senyum di rumah sakit, aduh, kok penjara, aduh. Tapi ya saya lawan lah. Justru kalau Anda mau masukkan saya, polisi panggil saya bisa balik itu. Kenapa saya nggak mau lapor? Saya ngapain ngurusin Anda? Saya mau lawan yang lebih besar. Anda ini cuma keluar-keluar di medsos, anak kemarin sore pindah Jakarta, Anda dompleng Rizik, sok membela EPI, saya tahu. Anda ingin mencari komunitas kadrun yang nyembah Rizik, Anda manfaatkan, kebetulan Anda juga katanya Habib. Coba kalau nggak ada Rizik, Anda bukan siapa-siapa. Mungkin masih di kampung sono Jawa Timur, nganggu kambing. Jadi jangan sok Anda pendekar, saya ikut nasihat Habib Rizik. Loh, nasihat Fir'aun diikutin. Nasihat Fir'aun tuh, saya tahu Anda muji Rizik itu, Anda mau ngambil manfaat supaya Anda diterima oleh kelompok-kelompok awam ini yang dibodoh-bodohi oleh Rizik. Kadrun, Anda saya tahu. Anda mau jual nasab untuk cari nafkah. Jadi ancaman siapapun bagi saya itu nggak kelaku. Kakek saya dulu Al-Husain semua mati dibunuh untuk penasihat. Saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah bawa orang. Saya sendiri dari dulu. Saya nggak punya ormas, saya nggak punya apa. Saya sendiri, saya akan bicara kebenaran. Siapapun, di depan siapapun. Saksikan tanya berapa orang semua. Di depan mau ulama siapapun saya bilang, Rizik itu sesat dalam Islam. Telah mencemari ajaran Islam. Baru saya bertemu Islam radikal dipegang oleh Habib. Semenjak ada Rizik. Sebelumnya tidak ada. Tidak ada Habib radikal. Loh, terus memakai tolak ukur siapa Anda? Terus membenarkan Rizik itu pakai tolak ukur siapa? Tidak ada contohnya. Lah inilah datang dayang-dayang cecunguk baru, dompleng Habib, nanti juga yang ngundang Rizik, Bahar juga, nanti Habib juga. Saya tahu, ini mendompleng cari makom. Supaya apa? Anda punya umat. Besok-besok lagi apa? Anda manfaatkan. Anda numpuk harta karun. Anda pura-pura pembela Rizik, pembela Islam. Itu enggak. Anda ingin mencari momen supaya orang, saya ini keluarganya Rizik. Habib apa bagi saya? Habib Fir'aun semuanya saya bilang. Kenapa saya bilang Fir'aun? Tidak ada. Nenek moyang saya itu begini, apalagi Nabi Muhammad. Islam kok marah? Katanya Nabi itu Islam rahmatan lil alamin. Jadi jangan pakai berdalil Nabi itu marah, tidak ada. Si Bahar bilang, Nabi kalau pidato mata merah, ngadepin siapa dulu? Kalau perang, terus Anda pikir Nabi kayak Anda tuh pelatat pelotot dakwahnya, siapa mau masuk Islam? Jangan dompleng-dompleng Nabi. Kebejatan Anda, jangan terus mau disematkan Nabi. Anda tetap bejat. Anda mengambil momen nih Habib. Anda bodoh-bodohin, datang dari kampung pindah Jakarta. Wes, dapat nih, follower kadrun. Coba kelompok Anda, mana ada orang cerdas? Tidak ada. Tidak ada. Orang waras pasti menolak itu. Anda, Rizik pasti marah menolak. Kalau orang menerima, itu orang bodoh aja, orang awam.